Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasul TV. Kita jumpa lagi dalam acara Dialog Pagi bersama Ustadz Husin Atas. Kali ini ditemani oleh Uncle Firman. Kita akan meneruskan tema Dialog Pagi minggu lalu. Apakah kesetiaan kepada agama berarti mengabaikan kecintaan kepada negara? Demikian kira-kira temanya. Assalamualaikum Uncle Firman, Ustadz Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengantar, Uncle Firman kelihatan ini. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain, Mas. Nggak ada pilihan lain. Tafadhal, Uncle Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari penjabaran yang minggu lalu kita cerita tentang nasionalisme segala macam. Ternyata Islam membahas tentang nasionalisme segala macam itu panjang dan detail, Ustaz. Iya. Tetapi yang ada di kebanyakan otak kita, apalagi yang non muslim, bahwa yang dibahas dalam Islam itu ritual. Contoh, Ustaz, saya punya teman, ini kejadian nyata, Mas, beneran. Dia bilang sering ngobrol-ngobrol lagi nongkrong-nongkrong gitu, Ustaz. Dia bilang sebetulnya Islam menarik ya, Fir, ya, tapi gimana ya, gue mau masuk Islam tapi kalau masalah sholat 5 waktu gue masih berat. Kalau gue nggak sholat sedangkan langsung masuk neraka. Nggak bisa bertahap dulu gitu, Fir. Kemanusiaannya dulu, apanya dulu. Sholatin nanti, tapi akan belajar tapi berangsur-angsur. Tapi yang diperintah pertama adalah sholatnya, ininya. Saya bingung tuh saat jawabannya. Saya cuma bilang, ya sholat itu tiang agama, gimana mau jadi Islam kalau sholatnya enggak. Itu jawaban saya. Terus dia bilang, kalau gitu ntar deh, gue insya Allah mau pindah agama, tapi nanti dulu. Nah, sebetulnya gimana, Ustadz, kalau kita teknis menjelaskan dalam Islam itu gimana, Ustadz? Sedangkan yang ada di otak saya pun, Islam tuh nggak boleh terlepas dari ritualnya, Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman na bis-salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilma wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar dan pemirsa radio Silaturahim dan seluruh ikhwan dan kru, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa as-salah adalah imaduddin, tiang dari agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang menegakkannya, berarti dia telah menegakkan agama. Wa man hadamaha, siapa yang merobohkan salat, faqad hadamad-din, maka dia telah merobohkan agama. Kita bertanya, apa kira-kira maksud dan hikmah di balik sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita perhatikan, Mas Iman, gitu pula Mas Krisna, hubungan kita dengan sesama manusia, baik dan buruknya, semua itu bergantung dengan hubungan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang hatinya selalu mengingat Allah, kebesarannya, menyadari akan pengawasan Allah terhadap dirinya, dimanapun dia berada, dengan sendirinya, tutur katanya, pandangan, sikapnya, sepak terjangnya berbeda dengan orang yang sama sekali di hatinya tidak ada Allah, tidak merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Nah, sholat yang Allah wajibkan untuk kita semua bukan untuk menguntungkan Allah, bukan untuk menambahkan kebesaran dan keagungan Allah. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kita semua, kebesaran keagungan Allah tidak berkurang.
Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikatnya semua masing-masing menjalankan apa yang Allah perintahkan pada mereka. Tak pernah mereka jemu dalam beribadah kepada Allah. Ada yang dari mulai diciptakan dalam keadaan ruku. Ada yang dalam keadaan sujud. Ada mereka-mereka yang berada di sekeliling arasy kebesaran dan keagungan Allah, bertasbih, memuji dan berdoa untuk orang-orang yang beriman, memohon ampun bagi mereka. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menciptakan jenis makhluk yang berbeda dengan malaikat. Manusia yang diberikan kehendak, yang diberikan juga akal, diberikan juga petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kitab sebagai pedoman hidup, dan juga Rasul yang menjadi tauladan bagi mereka. Dan makhluk ini dinamakan sebagai khalifah yang ditempatkan di muka bumi dengan kehendak, pilihan, akal, dan juga bimbingan petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Nah, siapa-siapa di antara mereka yang menjaga kebersihan hidupnya, yang menghormati kebesaran dan keagungan Allah, hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang selalu berada dalam lindungan Allah. Orang-orang yang selalu betul-betul dalam petunjuk Allah, dan orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keselamatan, kebahagiaan di hari akhir. Tapi mereka-mereka yang sama sekali dalam hati mereka tidak ada Allah, tidak menghormati kebesaran dan keagungannya, mereka juga mengabaikan peran akal yang Allah berikan, wahyu yang Allah turunkan. Orang-orang semacam ini yang hidup bergelimangan dengan hawa nafsu, Allah sediakan juga tempat yang sesuai dengan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Siapa yang melampaui batas. Karena orang begitu di hati tidak ada Allah, dengan mudah dia melampaui batas tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, tanpa rasa khawatir. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Yang penting di hati dia, dalam benak dia adalah kepuasan, hawa nafsu, dan kesenangan dunia. Apa hukuman yang Allah berikan? Maka api neraka jahim yang akan menyambut dirinya. Tapi sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang khawatir, takut, menghormati maqam kebesaran keagungan Tuhan. Dalam hidup ini, dalam jiwanya terdapat maqam kebesaran keagungan Allah, baik dia sendiri, baik bersama keluarganya, baik di tengah-tengah keramaian, baik dia sebagai seorang pejabat, pedagang, ada kebesaran keagungan Allah di hatinya. Wa nahan nafsa anil hawa, dan dia mengendalikan jiwanya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya yang liar. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurga sebagai tempat yang Allah sediakan baginya. Nah, mengapa sholat ditegaskan sebagai tiang agama? Karena sholat dalam bahasa Arab diambil dari kata silah yang artinya hubungan. Sholat ini membangun hubungan yang mesra hangat antara kita seorang hamba dengan Allah. Nah, begitu hubungan terbangun, terjalin dengan begitu indah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan berpengaruh terhadap pandangan hidup kita, terhadap sikap kita, sepak terjang kita. Demikian pula sistem nilai yang menjadi acuan dan pedoman bagi kita. Oleh karena itu yang Allah perintahkan bukan hanya mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Beda antara mengerjakan dengan mendirikan. Kalau seorang mengerjakan sholat, dia sholat di masjid, setelah itu dia keluar, selesai. Buru-buru pun udah kerjain. Ya. Tapi kalau orang yang mendirikan sholat, di mana sholat bukan hanya dalam masjid. Dalam masjid dia membangun, di luar sholat, bangunan sholat tersebut tetap menjadi apa? Menjadi payung baginya. Oleh karena itu, beda antara pangkalan yang menjual bahan bangunan dengan satu bangunan yang dibangun dari bahan-bahan tersebut. Yang pertama adalah bahan-bahan bangunan, yang kedua adalah bangunan yang ditegakkan. Nah, di saat kita sholat di masjid berjamaah dipimpin oleh seorang imam, ini merupakan gambaran dari kehidupan di mana umat mentaati pemimpinnya yang memimpin mereka di jalan Allah. Di saat imamnya bersalah diingatkan dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sholat mereka berjamaah dipimpin oleh imam yang memimpin mereka, begitu pula dalam kehidupan. Apa yang mereka lakukan?
sesuai dengan gambaran sholat yang menggambarkan masyarakat Islam. Begitu keluar dari masjid, maka mereka tidak lepas dari ikatan tersebut. Karena sholat bukan dikerjakan kemudian ditinggalkan, bukan dibangun kemudian dirobohkan, tapi terus dijaga, dipelihara. Selama 5 kali 1 hari, hubungan antara seorang hamba dijaga, dipelihara dengan baik, maka akan dapat menjaga seluruh kehidupannya, baik dalam kehidupan rumah tangganya, bermasyarakatnya, baik dalam pengawasan maupun jauh dari pengawasan manusia, mereka merasakan pengawasan Allah terhadap diri mereka. Dan sholat ini akan membuat jiwa yang haus, yang dahaga, yang lemah, yang frustasi, terisi dengan harapan dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sebetulnya sholat bukan merupakan beban. Sholat kebutuhan. Buat kita. Sholat ini yang menjadi ikatan antara hamba yang lemah dengan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi mengapa sholat sebagai ibadah yang paling utama? Karena di saat sholat kita baik, seluruh aspek kehidupan kita yang akan baik. Pasti itu ya Ustaz ya? Pasti. Tapi kalau seorang sholat, tapi sikapnya arogan, berbuat aniaya, di tengah-tengah keluarganya menjadi seorang tiran, di tengah masyarakatnya menjadi orang yang zalim, ketahuilah sholat orang semacam ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz, sholat yang diutamakan berjamaah nih Ustaz ya? Nanti sholat dengan menjaga rukunnya, ya, memelihara juga syaratnya secara benar, kemudian dilakukan secara berjamaah. Ini merupakan gambaran dari masyarakat Islam. Jadi sudah bisa dipastikan juga gini Ustaz ya, orang yang sholatnya benar, mendirikan sholat secara benar, maka dia akan bermanfaat di masyarakatnya. Dia akan lebih bermanfaat untuk bangsa dan negaranya Ustaz ya. Pasti. Akan lebih menjaga kesatuan lingkungannya Ustaz. Dan dia akan menjadi orang yang paling manusiawi, yang paling baik akhlaknya, yang paling mencintai sesamanya, dan orang yang paling menyukai kebersamaan. Karena sholat mendidik dia semua itu. Dan orang yang paling menghormati disiplin waktu dan kerja. Karena sholat melatih dia dari mulai terbit fajar hingga waktu isya di malam hari untuk menjaga disiplin waktu dan disiplin kerja. Betul enggak? Betul. Tapi yang terjadi umat Islam justru apa? Yang paling tidak disiplin, baik dalam waktunya maupun kerjanya. Ustadz, minggu lalu kita membahas bahwa sebetulnya Pancasila itu sangat kental dengan norma-norma Islam. Kalau saya hubungkan dengan sholat, sebetulnya kita bukan hanya mengatakan sangat kental. Sila-sila dalam Pancasila itu sebetulnya merupakan apa? Merupakan norma-norma Islam dan target tujuan dari apa? Tuntunan Islam. Baik dari sholatnya, dari seluruh ibadahnya menjadikan manusia yang bertakwa. Yang bertakwa itu adalah orang yang sebagaimana dalam sila pertama, yang apa? Berketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah ya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab dan adil itu merupakan akhlak dan pekerti. Dan Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau seorang mengaku sebagai seorang muslim, dia sholat, berumrah, berhaji, tapi apa? Tidak berakhlak, beradab, tidak adil di tengah-tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya, maka orang semacam ini, orang yang Islamnya dan tidaknya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah kedua, ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Islam bukan hanya mengajak persatuan di antara bangsa Indonesia, bahkan persatuan di antara sesama umat manusia, mengingat ayah ibu kita sama. Nah, kalau kita diajak untuk bersatu dalam skala kemanusiaan yang begitu besar, apalagi dalam skala bangsa dan tanah air. Sebelum kita membantu keluar, yang depan mata kita wajib kita bantu. Oleh karena itu, membantu bangsa kita, memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita, kewajiban. Berpangku tangan di saat menyaksikan penjajahan terhadap bangsa kita, atau penganiayaan terhadap sebahagian bangsa kita, atau membiarkan kezaliman terjadi pada mereka, itu menggambarkan bahwa kita bukan seorang muslim. Karena Nabi mengatakan, man lam yahtam bi umuril muslimina falaysa minhum. Yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin bukan dari golongan mereka. Bahkan bukan hanya terhadap orang Islam, terhadap sesama saudara manusia. Satu hari orang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW sewaktu Nabi masih berada di Mekah. Abu Jahal merampas barang orang tersebut. Dia memiliki barang yang disukai, Abu Jahal merampas dengan kekerasan. Orang ini mengadu pada Nabi kita Muhammad SAW, padahal dia seorang musyrik. Ketika dia bersedih
menyaksikan barangnya dirampas oleh seorang penguasa, di mana tidak ada orang berani terhadap dirinya, ada seorang mengatakan, kamu pergi pada Muhammad, Muhammad akan membantu kamu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW datang ke hadapan Abu Jahal. Dia mengatakan, bahwa saya dengar kamu mengambil barang si fulan. Dia bilang, betul, kembalikan barangnya. Abu Jahal pada saat itu gemetar tubuhnya. Langsung mengembalikan barang orang tersebut. Ketika Nabi pergi, orang bertanya pada Abu Jahal, ya Abul Hakam, kamu yang dikenal seorang yang begitu berkuasa, seorang yang terkemuka, kok bergetar di hadapan seorang yatim min yatama Bani Hashim? Seorang yatim dari anak yatim Bani Hashim. Apa jawab Abu Jahal? Saya melihat di samping Muhammad terdapat 2 singa yang siap menerkam saya. Itu bukan singa sebenarnya, tapi kebenaran akan melahirkan singa-singa yang membuat gentar mereka-mereka yang berbuat kezaliman. Di saat kita membiarkan kezaliman, dia akan semakin merajalela. Tapi di saat orang-orang yang benar tampil ke depan, Allah akan berikan dukungan bagi mereka dengan syarat mereka lakukan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam berjuang betul-betul bukan hanya untuk kesatuan bangsa Indonesia. Islam ini yang menjadi pelindung bangsa kita, yang memperjuangkan kemerdekaannya pada saat Portugis, pada saat Belanda, pada saat sekutu datang, pada saat upaya untuk menghancurkan NKRI, siapa yang berjuang? Apa mereka-mereka ini para koruptor? Mereka-mereka yang mengaku sebagai orang-orang Pancasilais yang merusak, menjual kehormatan bangsa? Sama sekali bukan. Orang Islam, para ulama-ulama, mereka-mereka yang berjuang untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Kalau bukan karena Islam semenjak lama, mungkin Indonesia akan menjadi negara bahagian yang terpecah belah. Aceh akan terpisah karena penganiayaan yang begitu lama terhadap mereka. Demikian pula wilayah-wilayah yang lain. Mereka semua pasti akan mengumumkan kemerdekaan mereka. Kalau bukan karena ikatan Islam yang mengikat di antara sama umat Islam. Oleh karena itu, di saat negara memusuhi Islam, memusuhi umat Islam, maka mereka akan bersiap-siap untuk menyaksikan perpecahan di tubuh bangsa kita maupun negara kita. Jadi yang berjuang untuk persatuan, untuk kemerdekaan bangsa kita siapa? Apakah para Taipan nih yang merusak bangsa kita? Para Taipan yang membawa lari uang kita ke luar negeri? Para Taipan yang menghadapi bahaya, langsung mereka melarikan diri ke airport. Kemudian meninggalkan hutang buat kita semuanya. Sama sekali tidak. Mereka pada saat senang, mereka menjadi benalu di negeri kita. Pada saat negara membutuhkan mereka, mereka melarikan diri, bahkan menjerumuskan bangsa menuju kehancuran. Yang terlibat dalam BLBI siapa? Kemudian pejabat-pejabat yang sebahagiannya waliyadzubillah melakukan perbuatan-perbuatan rendah dan hina. Bekerja sama dengan para koruptornya. Bekerja sama juga dengan para Taipannya. Apa pantas mereka mengaku sebagai orang-orang yang Pancasilais? Jauh dari semua itu. Jadi kalau bicara mengenai sila ketiga ini merupakan bahagian dari apa yang diperjuangkan Islam. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. Kepemimpinan dengan kebijaksanaan dan kemusyawaratan itu merupakan apa? Merupakan tuntunan Quran. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan kebijaksanaan bagi siapa yang dikehendaki, dan yang diberikan kebijaksanaan orang yang diberikan kebaikan yang amat besar. Oleh karena itu seorang pemimpin yang hakim, yang bijak, yang tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu merupakan apa? Merupakan bimbingan Allah untuk menjadikan manusia-manusia yang penuh dengan hikmah. Dan Nabi diutus, tujuan utamanya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Membacakan ayat-ayat Allah, baik yang terdapat di langit, di bumi, termasuk dalam diri mereka. Menggugah mereka untuk merenung, menjadi orang yang berfikir berakal. Kemudian membersihkan, mensucikan moral mereka. Yang terakhir mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Kemudian berkaitan dengan musyawarah, itu merupakan perintah Allah. Wa amruhum syura bainahum. Ciri orang yang beriman yang bermusyawarah di antara mereka, bukan yang bersifat apa? Tiran, yang mengambil keputusan sendiri, padahal untuk kepentingan orang banyak dia ambil keputusan untuk apa? Seolah-olah hanya untuk dirinya pribadi. Dalam kebersamaan kita bangun dengan musyawarah. Apa yang Allah perintahkan secara tegas, kita musyawarahkan bagaimana pelaksanaannya, bukan menggantikan dengan yang lain. Masa kita menggantikan kebijaksanaan Allah dengan kebijaksanaan kita yang apa? Yang benar-benar amat dangkal. Nah yang kelima terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan
hal yang tidak diragukan lagi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah jadikan diri kalian sebagai penegak keadilan. Dan kesaksian kalian sampaikan semata-mata karena Allah, bukan untuk kepentingan siapapun juga. Walaupun konsekuensinya akan merugikan diri kalian, kedua orang tua kalian, maupun kerabat kalian, keadilan wajib ditegakkan. Jadi kalau bicara mengenai keadilan sosial, Islam yang pertama, terdepan memerintahkan semua ini. Hingga ketika seorang pemuka Quraisy mencuri, kaumnya minta dibebaskan, siap memberikan ganti rugi, Nabi marah terhadap mereka. Sampai Nabi bersumpah, demi yang jiwaku di tangannya, kalau putriku mencuri, aku tidak akan ragu-ragu untuk memotong tangannya. Oleh karena itu dalam Islam hukum bagaikan air, walaupun dalamnya berbeda-beda, permukaannya sama. Itu keadilan Islam. Nah kita bertanya sekarang, orang yang melakukan kejahatan di negeri kita, yang punya kedekatan dengan penguasa, pengusaha, berbagai macam kejahatan yang mereka lakukan ditutupi. Oleh karena itu kita lihat, Novel Baswedan ketika dia disiram air keras, kemudian mengalami kecelakaan yang luar biasa fatal. Fatal betul-betul bagi seorang pemuda seperti dia. Sampai sekarang ini tidak ditemukan siapa pelakunya. Tapi dengan alasan mencemarkan nama baik, satu hari tuduhan langsung diproses. Kita lihat bagaimana kejanggalan di negeri kita. Seorang ibu mengambil sebutir coklat dari perkebunan, langsung dikenakan sanksi hukuman. Seorang yang haus mengambil sebutir semangka, bukan berarti Islam menghalalkan pencurian, langsung dikenakan hukuman. Seorang anak yang mencuri sendal 2 minggu, dikenakan hukuman. Seorang ibu yang mencuri kelapa sawit kering sebesar 2 kilo, seberat 2 kilo, dikenakan hukuman. Sedangkan koruptor-koruptor yang besar, yang merusak bangsa, yang membobol bank-bank kita, mereka melarikan diri ke luar negeri, waktu mereka kembali disambut, bahkan aset-aset yang sudah dihancurkan, dibeli kembali dengan harga yang murah oleh mereka. Kita bertanya, mana keadilan? Kita sepakat bahwa sila-sila yang terdapat dalam Pancasila ini merupakan buah dari Islam, merupakan target dan tujuan dari ajaran Islam yang berjuang demi kemanusiaan, demi keadilan, mendidik kita untuk berakhlak mulia. Oleh karena itu, Pancasila bukan pengganti dari Islam. Pancasila bukan pengganti dari agama. Pancasila merupakan target dan tujuan dari agama. Cuma sayang dipergunakan oleh sebahagian manusia yang culas, yang keji untuk apa? Melakukan manipulasi kebohongan. Seolah-olah Pancasila dengan agama berlawanan satu dengan lain. Siapa yang beranggapan bahwa Pancasila itu merupakan pengganti dari agama, musyrik. Tapi siapa yang menganggap bahwa Pancasila itu merupakan bahagian dari agama, sasaran tujuan dari agama, tujuan kita mengabdi kepada Allah, beriman kepadanya, mendirikan sholat, berpuasa, untuk menjadikan kita manusia yang bertakwa dan beradab. Nah, siapa yang beranggapan bahwa sila-sila yang disebutkan tadi merupakan target dan tujuan dari agama, buah-buah dari agama, maka dia seorang mukmin, muslim yang sejati. Maka mari bersama-sama kita perjuangkan hal tersebut. Jangan hanya dijadikan sebagai apa? Sebagai atribut, sebagai jargon, tapi di sisi yang lain mereka melakukan tindakan-tindakan brutal, kebohongan, perbuatan yang menyengsarakan dan merugikan rakyat. Ini yang jarang sebetulnya kita perhatikan, yang menyedihkan. Sebetulnya terjadinya kesalahpahaman ini juga karena apa? Karena ustadz-ustadz, tokoh-tokoh Islam lebih banyak menyibukkan umat dengan apa? Dengan hal-hal yang bersifat ritual, tapi tidak memberikan pemahaman dari tujuan-tujuan dan perintah-perintah Allah dalam menjalankan ibadah-ibadah ritual tersebut. Bahkan mengajak mereka berdebat, berselisih, bermusuh-musuhan dalam persoalan yang remeh dan tak berarti. Coba Mas Iman perhatikan. Dalam Al-Quran ayat-ayat yang berbicara mengenai rincian sholat ada tidak? Tidak ada. Hanya perintah untuk mendirikan sholat, ruku, sujud, dan qiyam. Dan berzikir kepada Allah dalam sholat. Betul tidak? Adapun justru detailnya dicontohkan oleh Nabi kita melalui sunnah amaliyah yang diriwayatkan secara mutawatir.
Adapun riwayat yang berbeda-beda itu bukan merupakan pokok, bukan merupakan bahagian utama dari sholat. Tapi yang disepakati itu merupakan sunnah amaliyah yang mutawatir yang diriwayatkan dari generasi kepada generasi berikutnya. Kemudian kita bertanya, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran kurang lebih jumlahnya 500 ayat. Sebahagian besar berbicara mengenai apa? Hubungan antar sama manusia. Hubungan sesama manusia, baik hubungan antara suami, istri, anak. Hubungan antara apa? Hubungan antara sesama manusia. Bagaimana saling membantu di antara mereka. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Kemudian perhatikan bagaimana suratun Nisa yang mengatur hubungan di antara sesama manusia, di antara sama anggota keluarga, sampai pembahagian harta pusaka dengan penuh keadilan. Detail ya Ustaz, warisan itu detail. Hubungan suami istri menyelesaikan juga berbagai macam pertentangan di antara mereka dengan bimbingan, petunjuk, dan tahapan yang begitu indah. 2/3 dari ayat-ayat hukum berbicara mengenai kehidupan rumah tangga dan hak-hak sesama manusia. Sedangkan sebahagian besar ayat-ayat Al-Quran berbicara mengenai apa? Mengenai alam raya, kebesaran keagungan Allah, mengenai hukum sejarah, kisah-kisah umat terdahulu, norma-norma, sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku pada umat terdahulu, maupun yang berlaku pada umat saat ini, maupun yang akan datang. Tapi kenapa justru kalau kita mempelajari buku-buku fikih, kita akan jumpai sebahagian besar buku-buku tersebut berbicara justru jauh dari apa-apa yang diterangkan dan ditegaskan dalam Al-Quran. Berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Quran bicara mengenai iman, mengenai Islam, mengenai ihsan digantikan dengan pembicaraan mengenai akidah. Lahirlah akidah Asy'ari, Maturidi, Mu'tazilah, Syiah. Lahir pula akidah Salafi. Kita bertanya, munculnya akidah-akidah ini setelah Rasulullah wafat apa sebelumnya? Setelah. Jadi kita lihat bagaimana bid'ah-bid'ah ini menggantikan ya, apa yang diterangkan Allah dalam kitabnya dan disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang menjelaskan iman begitu sederhana. Begitu juga menjelaskan Islam dengan begitu sederhana. Menjelaskan takwa dan kriterianya begitu indah, begitu jelas. Ini tidak dibicarakan. Digantikan dengan pembicaraan mengenai akidah, bagikan gunting yang mencabik-cabik persatuan Islam. Yang ini mengkafirkan, menyesatkan Asy'ari, yang ini menyesatkan Mu'tazilah, yang ini menyesatkan Salafi. Akhirnya yang terjadi saling tikam menikam, saling hancur menghancurkan. Akhirnya potensi bangsa kita, sumber daya manusia kita, sumber kekayaan alam kita dirampok dan dirampas oleh apa? Oleh mereka yang rakus, yang serakah, begitu pula oleh bangsa-bangsa asing yang menjajah kita, mempergunakan boneka-boneka mereka. Kita beranggapan kita sudah berjuang untuk Islam, untuk bangsa dan negara. Jadi kalau seandainya umat Islam disisihkan dari kehidupan, sebetulnya bukan rakyat yang menyisihkan, tapi mereka yang menyisihkan diri mereka dari kehidupan. Karena apa yang mereka bicarakan jauh dari hal-hal yang real. Ceramah-ceramah, pembicaraan-pembicaraan tidak berhubungan dengan kehidupan. Manusia butuh makan, butuh pekerjaan, butuh tempat tinggal, butuh pakaian, butuh kehidupan yang betul-betul terhormat. Kita bertanya, apakah ulama-ulama kita mempelopori perjuangan yang membela hak-hak mereka? Tidak, malah menyibukkan mereka untuk berkelahi bermusuh-musuhan dari masjid ke masjid, bahkan anggota satu masjid bermusuh-musuhan. Karena sebahagian berjenggot, sebagian nggak berjenggot. Ada Ustaz di Keranggan masjidnya tetanggaan Ustaz, depan-depanan. Musuhan Ustaz. Musuhan. Bahkan coba lihat, media Islam dapat digunakan menjadi media dakwah yang membangun ekonomi kita, kehidupan rumah tangga kita, membangun masyarakat yang beradab, adil, digantikan dengan tema-tema yang saling serang menyerang. Ini merupakan daftar ustadz-ustadz ulama-ulama Syiah sesat yang kafir. Akhirnya yang lain menjawab juga dengan hal yang sama. Oleh karena itu saya tidak tertarik untuk bicara mengenai ini. Walaupun nama saya, foto saya dimasukkan dalam kategori apa? Daftar ulama-ulama Syiah yang sesat. Saya tidak akan meladeni, tapi saya akan tuntut di hari kemudian nanti. Saya merasa saya punya kekurangan banyak. Mungkin hal ini berguna buat saya menambahkan bekal di hari akhirat. Kecuali kalau mereka bertobat.
Oleh karena itu antara kita dan mereka ada saat perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam fitnah-fitnah yang mereka lakukan, kita akan meminta ganti rugi. Dari amal-amal kebaikan mereka, mereka tidak suka, merasa sudah kebanyakan amal, kita akan minta. Begitu juga. Kalau mereka tidak mampu, dosa-dosa kita begitu banyak, kita berharap mereka untuk memikul, meringankan beban kita. Kecuali kalau mereka bertobat, memperbaiki diri mereka, kita sama-sama berharap untuk berkumpul bersama Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak bertobat, mereka tetap terjerumus dalam fitnah, perbuatan-perbuatan seperti ini. Kalau dibiarkan tanpa hukuman, mereka akan semakin menjadi-jadi. Jadi kita ingin menjaga mulut kita, akhlak kita, kepribadian kita, berjuang untuk kemanusiaan. Dan kita ingin umat dan ulama ini mempelopori perjuangan demi kemanusiaan. Ulama-ulama kita memperjuangkan sila-sila Pancasila sebagai tujuan Islam dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan nama nasionalisme yang kecil, yang sempit, yang bisa dimanipulasi, tapi dengan mengharapkan ridha Allah, dengan bertakwa kepada Allah, kita memperjuangkan keadilannya, kemanusiaannya, demikian pula kehidupan yang beradab, yang bermusyawarah, keadilan sosial yang dapat dicipai oleh setiap anak bangsa, apapun warna kulitnya, sukunya, bangsanya, kita berjuang demi semua itu. Itu yang kita harapkan mudah-mudahan. Ustaz, apakah Islam abai terhadap ilmu pengetahuan karena tidak ada penggiatan terhadap belajar biologi, fisika dan lain-lain, kurang, selalu adalah fikih. Bahkan kalau kedokteran pun misalnya kesehatan nabawi ya Mas ya, kesehatan modern kayaknya dianggap salah nih Ustaz. Yang paling unik, ketika bangsa barat masih tenggelam dalam kegelapan. Bahkan kalau mereka ingin menulis angka 1000 saja, ya, mereka harus apa? Menuliskan apa? Satu. Banyak angka Romawi. Ya. Untuk menulis angka 1000 saja, ya, harus menulis balok-balok apa? Baris-baris yang begitu banyak. Walaupun ada sebagian singkatan dengan L, ya, tapi tidak akan membantu mereka. Nah kalau mereka harus menulis angka 1 juta, kira-kira berapa garis yang mereka harus siap? Nah, perkembangan dalam hitungan angka ini berpengaruh terhadap kemajuan mereka. Karena ilmu matematik ya, tidak berkembang kecuali setelah apa? Setelah umat Islam memberikan sumbangsi dan peran dalam bidang tersebut. Mereka mulai mengenal angka 0. Ya. Mengenal angka 0 semenjak ulama Islam berperan dalam bidang tersebut. Oleh karena itu kata al-jabar itu diambil dari bahasa Arab al-jabar. Jabara yajbur. Dan kita lihat bangsa barat masih tenggelam. Umat Islam sudah maju dalam bidang matematik yang dikenal dengan nama riyadhiyat atau dengan nama al-jabar. Seorang muslim pada zaman ketika barat masih tenggelam dalam kegelapan ingin menulis angka 1 juta cukup menambahkan 0. 0 di depan apa? Angka 1. Ingin menulis angka 1 miliar, tambahkan berapa? 3 0. Ingin menulis angka 100 triliun, tambahkan lagi 3. Berkembang angka, hitungan, tidak mempersulit mereka. Artinya, ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam siap untuk menampung perkembangan yang luar biasa. Kemudian kita bertanya Mas Krisna, lahirnya biologi, lahirnya juga geologi, astronomi, kalau kita perhatikan dari mana semua ini? Dari Islam. Lahirnya semua ini berawal dari penelitian yang dilakukan ulama Islam dengan mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Ketika barat masih tenggelam dalam mistik dengan dewa-dewa mereka yang bermacam-macam, setiap planet, bintang, mereka kembalikan kepada dewa. Ulama-ulama Islam sesuai dengan bimbingan petunjuk Allah diperintahkan untuk merenungkan ayat-ayat Allah di langit maupun di bumi. Lahir ulama-ulama Islam yang maju dalam bidang astronomi. Ulama Islam yang maju dalam bidang biologi. Malah ahli-ahli kedokteran pertama yang diadopsi oleh kedokteran di barat berasal dari ulama Islam. Ibnu Sina, Ibn Rushd, Ibn Nabatah. Kita perhatikan mereka yang menemukan berbagai macam penemuan. Tapi ketika umat Islam kehilangan pemimpin mereka, imam mereka, kemudian negara-negara Islam dipecah belah, kemudian mulai penjajah berkuasa terhadap terhadap media mereka, menguasai juga pendidikan mereka,
ulama Islam mengalami kemunduran yang luar biasa. Dari nilai-nilai Islam yang bersifat universal, tuntunan Islam yang mencakup aspek kehidupan, kemudian yang mendorong akal untuk berpikir, atau umat Islam menciut seperti kura-kura atau seperti keong. Bagaimana kita perhatikan peran mereka hanya berbicara dari waktu ke waktu, hanya persoalan-persoalan ritual yang sempit. Oleh karena itu kita saksikan Sunnah Hurgranya punya peran yang ingin memfokuskan perhatian umat hanya bicara mengenai ibadah ritual, dan itulah agama menurut mereka. Oleh karena itu Al-Quran dilarang dibahas ya Ustaz? Ya, Al-Quran dilarang untuk dibahas. Sampai kita masih kanak-kanak, hati-hati jangan baca Al-Quran, kalau salah-salah dikutuk oleh Allah Ta'ala. Allah memerintahkan kita merenungkan Al-Quran, tapi mereka berusaha menjauhkan kita dari Al-Quran. Oleh karena itu kita lihat, orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran pun dengan cara yang licik mengikuti penjajah-penjajah Inggris yang menjadi apa? Menjadi dalang-dalang di belakang layar. Mereka mengatakan kita wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengingat yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sebaik-baiknya adalah as-salaf as-salih, para sahabat dan lain sebagainya, maka kita harus memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman sahabat. Quran ini berbicara mengenai apa? Mengenai berbagai macam wawasan dan ilmu pengetahuan. Wawasan di masa lampau tidak mungkin dapat dibandingkan dengan wawasan perkembangan saat ini. Nah, kalau kita terpaku dalam memahami Al-Quran, kembali kepada masa silam di saat pengetahuan masih dalam keadaan apa? Masih dalam keadaan terbatas. Akibatnya kita diajak mundur ke belakang dari waktu ke waktu, bukan berkembang pesat dan maju. Ilmu pengetahuan ini bukan hasil satu hari. Ilmu pengetahuan yang ada dalam bidang kedokteran, dalam bidang yang bermacam-macam, itu merupakan apa? Merupakan pertumbuhan yang berproses. Begitu pula pemahaman manusia itu dari masa ke masa akan terus berkembang. Nah, di saat kita memahami Al-Quran hanya dengan pemahaman salaf, akibatnya apa? Kita akan meninggalkan zaman, meninggalkan perkembangannya. Akhirnya mereka mengatakan Al-Quran atau Islam tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Bukan Qurannya, tapi doktrin mereka yang mengajak kita kembali ke masa silam yang menyebabkan Islam tidak lagi apa? Memiliki relevansi dalam menghadapi tantangan zaman. Padahal Quran dari Allah mengajak kita berpikir, mengajak kita merenung, bukan mengajak kita memahami Quran dengan pemahaman sahabat yang belum pasti dari mereka. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Apakah hati mereka, akal mereka tertutup? Benar. Hati akal mereka tertutup oleh apa? Oleh pemahaman mereka yang sempit. Pemujaan terhadap makhluk, pemujaan terhadap manusia dengan mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Jadi bukan lagi agama yang bertuhan, tapi agama yang bertuan. Bukan lagi menyembah Allah yang menciptakan kita, mempelajari kitab suci yang begitu agung sebagaimana firman-Nya kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah. Dan tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mengajak kita memahami Al-Quran dengan pemahaman salaf. Karena riwayat dari salaf ini simpang siur. Apalagi dalam bab tafsir kita tahu, hampir dikatakan kebanyakan riwayat dalam tafsir adalah hadis-hadis maudhu. Sedangkan ayat Al-Quran yang bicara mengenai ayat-ayat kebesaran Allah di langit, di bumi, begitu pula bicara mengenai alam astronominya, kemudian berbicara mengenai ayat-ayat Allah dalam tubuh manusia, begitu pula tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam tumbuh-tumbuhannya, begitu pula mengenai juga kondisi bumi kita digambarkan dalam Al-Quran begitu indah. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kau menyaksikan gunung sepintas, dia berdiam tidak bergerak. Padahal dia bergerak bagaimana gerakan awan. Tapi kita tidak menyadari karena alam raya semua bergerak dengan penuh keteraturan. Dan sains pun membuktikan itu. Membuktikan. Pulau-pulau ini sebetulnya bergerak. Semua bergerak. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin orang bertanya, kenapa kok manusia nggak merasakan gerakannya? Karena gerakannya penuh dengan apa? Penuh dengan keseimbangan, keharmonian. Sebagai contoh, kalau Mas Iman berhenti dengan kereta api di stasiun. Tak tahu ada kereta api dari depan berjalan. Kita merasakan seolah-olah kita juga berjalan. Betul nggak? Ya, betul. Karena arah kereta apinya berbeda. Tapi kalau dua kereta api berjalan seiring seirama, Kecepatannya sama. sama, ya, pemandangannya sama, akibatnya apa? Mereka tidak akan merasakan adanya gerakan seperti di pesawat. Kayak diem. Iya, seperti berdiam. Tapi kalau
gerakan di langit dan di bumi, benda-benda langit ini berlawan satu dengan lainnya, pasti akan terasa. Terasa apa? Oleh karena itu bumi kita juga yang berputar pada sumbunya, berhadapan dengan matahari, terjadi perubahan siang dan malam. Pergeseran juga mengitari matahari dengan penuh keseimbangan. Kita tidak merasakan sama sekali adanya gerakan. Hingga Allah mengatakan dalam surat Al-Buluk, ketika menggambarkan bagaimana ciptaan Allah yang begitu penuh keseimbangan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Allah yang menciptakan langit bersusun-susun sebanyak 7 susun. Dengan penuh keseimbangan, engkau tidak akan menjumpai dalam ciptaan Allah adanya tafawut, adanya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini akan menimbulkan apa? Kesan di hati kita, perasaan juga apa? Perasaan, guncangan yang kita akan rasakan. Tapi kamu tidak akan jumpai dalam ciptaan yang maha pengasih adanya tafawut. Tafawut ini ketidakseimbangan. Kalau kamu tidak percaya, silahkan kamu memandang berulang kali. Kamu akan temukan ternyata pandangan kamu tidak akan menemukan cacat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciptaan yang langsung datang dari Allah, yang tidak dipengaruhi oleh tangan-tangan manusia. Karena tangan manusia ini sering merusak ciptaan Allah. Contohnya, anak dalam kandungan yang diciptakan Allah. Tahu ibu tidak menjaga obat-obatan yang dikonsumsi. Atau bapak melakukan hubungan yang tidak baik dengan wanita di luar, mengendap penyakit. Ketika dia bergaul dengan istrinya, mengakibatkan anak tersebut juga mengendap penyakit yang dibawa oleh orang tuanya. Anak tersebut cacat oleh penyakit yang dibawa orang tuanya, atau oleh minuman keras, atau oleh obat-obatan yang dimakan tanpa sama sekali apa? Tanpa memperhatikan kesehatan janin. Akhirnya anak tersebut cacat, sumbing, atau tidak bermata, tidak bertangan. Yang salah bukan Allah. Karena apa? Ada intervensi campur tangan manusia di sini. Tapi kalau ciptaan Allah yang datang langsung dari Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Mas Krisna, kalau kita perhatikan sama-sama, kita ini sekarang harus betul-betul apa? Harus melakukan revolusi dalam pemahaman dan penyampaian agama kita. Sebetulnya bukan revolusi, tapi melakukan perbaikan dan pembaharuan. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada tuntunan Rasul, bukan lagi kita menyibukkan diri kita dengan pertentangan dan perbedaan pendapat yang bermacam-macam yang tidak lepas dari hawa nafsu manusia. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah sebenarnya, Ustaz. Nah, Sunnah itu merupakan terapan Nabi kita. Nah, mana mungkin antara Sunnah dan Quran berbeda? Maka dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang akan membawa ilmu pengetahuan ini, yang membawa tuntunan agama dari setiap penerus, uduluhu, orang-orang yang adil. Orang-orang yang tidak bekerja, berbicara untuk tujuan pribadi, untuk kepentingan kelompok, golongan, atau manfaat-manfaat dunia yang mereka ingin capai. Tapi orang-orang yang adil, lurus, mengharapkan ridha Allah. Apa yang mereka lakukan? Yanfuna anhu tahrifal ghalid. Mereka akan membersihkan agama ini apa? Dari penyimpangan-penyimpangan kaum ghulat, kaum ekstremis. Kemudian wa ta'wil al-jahilin, begitu pula takwil-takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, yang tidak berpengetahuan. Yang ketiga, wantihal mubtilin, dan kebohongan-kebohongan yang dimasukkan dalam agama oleh ahlul batil. Ini hadis, Mas. Hadis sahih. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yanfuna anhu tahrifal ghalin, wantihal mubtilin, wa ta'wil al-jahilin. Artinya, dalam agama pada saat ini banyak pemahaman-pemahaman kaum ekstremis yang merusak keindahan agama. Dari daun-daun yang melahirkan buah atau melahirkan duri. Begitu juga takwil-takwil dari orang-orang yang bodoh yang membuat kita menjadi kerdil, mundur ke belakang, bukan kita maju seiring dengan wawasan dan petunjuk yang Allah berikan. Yang terakhir, kebohongan-kebohongan yang dimasukkan dalam agama, baik melalui hadisnya, melalui tafsirnya, melalui pemahaman-pemahaman ulama-ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi peran para mujaddid yang melakukan perbaikan ini disebutkan dalam hadis. Yang pertama, membersihkan agama dari faham-faham kaum ekstremis. Yang kedua, dari takwilnya orang-orang bodoh. Yang ketiga, dari kebohongan yang dimasukkan dalam agama oleh mereka-mereka ahlul batil. Nah, yang kita jumpai pada saat ini bukan orang diajak kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya,
Yang ada saat ini umat Islam yang satu dipecah belah, ditarik masing-masing untuk berfanatik kepada kelompoknya, kemudian berakidah dengan akidah yang bersumber dari doktrin-doktrin manusia yang dikuasai hawa nafsu. Yang satu mengatakan ana salafi, satu lagi mengatakan ana mu'tazili, satu lagi mengatakan ana syi'i, satu lagi mengatakan ana sunni. Saya bertanya, ini dari mana semua ini? Semua ini merupakan kotoran yang menjijikkan dan berbau busuk. Innaha da'watun muntinah. Ini merupakan seruan-seruan yang berbau busuk. Hingga Allah mengatakan in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini semua nama-nama yang kalian berikan dan diberikan oleh orang-orang tua kalian, tidak mendapatkan rekomendasi dari Allah. Kalau dulu berhala-berhala Lat, Uzza dan lain sebagainya, sekarang berhala-berhala kelompok dan golongan yang ditiupkan dan dibangun oleh syaitan tanpa disadari oleh manusia. Bahkan di Al-Quran ada ya Ustaz ya, kalau yang bergolongan-golongan ini bukan umat Nabi Muhammad ya, Ustaz? Dengan tegas dalam surat Al-An'am Allah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Orang yang memecah belah agama mereka hingga bergolong-golongan, kamu bukan dari mereka wahai Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah bukan salafi. Rasulullah juga bukan wahabi. Rasulullah juga bukan mu'tazilah. Rasulullah juga bukan syiah. Rasulullah bukan sunnah. Tapi Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata sunnah kata yang indah. Tapi sayang, dia berubah menjadi kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak tujuannya batil. Kata syiah, mengikuti keluarga Rasul kata yang indah. Tapi berubah menjadi kalimat apa? Kalimatu haqqin yuradu biha batil. Kalimat yang hak, tapi tujuannya batil. Ini yang terjadi pada saat ini. Jadi kita berharap kita kembali ke dalam Islam. Bekerja sama dalam Islam. Berjuang untuk Islam. Kemudian kita bersama-sama menjadi pelopor untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Bukan lagi memperjuangkan mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi. Atau kita ribut karena satu kunut. Kalau tidak kunut, ini sudah bukan masa kini ini. Ini bukan merupakan hal-hal yang harus dibicarakan. Harus dimuseumkan. Oleh karena itu mereka-mereka yang gemar bicara seperti di masjid-masjid harus dibersihkan masjid dari orang seperti mereka. Dan ulama tidak perlu lagi menanggapi masalah ini. Salat jelas dalam Al-Quran perintahnya, kemudian sujud, ruku, qiyamnya. Adapun rincian yang berbeda itu karena tidak sama sekali apa? Diriwayatkan dengan riwayat yang kuat. Tapi yang diriwayatkan secara mutawatir dalam sunnah amaliyah itu yang kita pegang dan kita sepakati. Ustadz, seperti yang pada kenyataannya nih Ustadz, seperti yang hadis yang Ustadz sampaikan tadi, itu hadis sahih. Iya. Sekarang Tapi, matannya saja isinya kandungannya, sesuai orang sudah Al-Quran. bisa melihat bagaimana matan ini merupakan hal apa? Yang jelas, terasa betul-betul apa? Merupakan hal yang diucapkan oleh Nabi kita, karena dia merupakan hal yang ditegaskan Al-Quran. Tapi hadis yang sahih ini kok nggak populer ya Ustadz ya? Yang populer nih justru yang bikin jadi konflik, Iya. yang kesahihannya aja debat, yang ini bilang sahih, yang ini enggak. Hadis-hadis yang populer ini karena ada merek dagangnya. Karena ada merek dagang, membangun kelompok, golongan, kemudian juga keuntungan-keuntungan duniawi yang mereka dapatkan. Oleh karena itu kenapa perlunya ulama-ulama yang berdakwah tanpa mengharapkan imbalan dari massa, supaya dakwahnya murni. Tapi kalau sudah berpikir mencari keuntungan, Allah mengatakan apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ucapan pemuda dari apa? Dari surat Yasin. Ikuti orang yang tidak mengharapkan upah dari kalian dan mereka itu dalam petunjuk Allah. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Katakan, aku tidak minta upah dari kalian. Ini peringatan bagi seluruh alamin. Kalau ulama tidak menyampaikan, mereka akan dituntut oleh Allah sebelum para penyembah berhala. Oleh karena itu ulama yang tidak menyampaikan ayat Allah, menyembunyikannya, mereka dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh para malaikat, dikutuk oleh setiap pelaknat sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka-mereka yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, apa yang kami turunkan dalam Alkitab setelah kami berikan penjelasan keterangan yang sejelas-jelasnya. Mereka orang-orang yang dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh para malaikat dan setiap pelaknat. Karena mereka di saat menyembunyikan kebenaran, mengakibatkan manusia terjerumus dalam kerusakan. Maka kejahatan mereka bukan kejahatan kecil.
Maka orang-orang yang memalingkan manusia dari Quran, mengajak manusia untuk sibuk dari dengan hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan petunjuk Allah dalam kitabnya maupun sunnah nabinya, mereka orang-orang yang kelak sebelum para penyembah berhala mereka akan dipanggil sebagai orang-orang yang menimbulkan kerusakan di atas muka bumi. Tapi uniknya mereka merasa orang yang paling benar, orang yang paling sesuai dengan tuntunan Rasul. Kita bertanya, memangnya Rasul pernah mengajar kita mencaci, memaki, menyerang, menyesatkan, mengkafirkan, apa mengajak pada kebaikan? Rasulullah mengajak orang ke surga, bukan menjerumuskan orang ke neraka. Tapi yang terjadi mereka gemar menjerumuskan orang ke dalam api neraka. Bertemu dengan orang tidak mengucapkan salam. Sedangkan Rasulullah mengatakan, afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Lalu mereka mengatakan, kalau nggak berjenggot jangan sampaikan salam. Kalau dia ahli bid'ah yang melakukan tahlil, atau yang melakukan maulid, atau yang melakukan kunut, jangan berikan salam buat dia. Wal iyadu billah. Sampai saya kejadian di Mesir. Saya berjalan, saya kebetulan berjenggot, teman saya nggak berjenggot. Dia hanya berikan salam pada yang berjenggot. Sedangkan ini tidak dianggap sama sekali. Dan saya berjumpa dengan seorang wanita datang ke rumah saya. Ada seorang wanita berpakaian sopan ke bawah, cuma belum menutupi rambutnya, datang untuk konsultasi bersama anaknya. Dan dia merasakan pukulan derita karena disia-siakan oleh suaminya, datang untuk mengeluh. Datang seorang menggunakan jilbab, menggunakan cadar, matanya tidak ditujukan pada wanita ini. Pembicaraannya sedikit pun tidak memberikan salam padanya. Seolah-olah orang tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena tidak berjilbab. Padahal tugas dia seharusnya mengajak bicara dengan lemah lembut, mengajaknya untuk kembali kepada Allah. Tapi karena dia merasa dia orang yang agamis, surga di tangan dia, dia menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak masuk surga, siapa yang berhak menerima rahmat Allah. Dengan muka asam dia cemuhkan saudaranya. Padahal ini orang sebelum dia berjilbab, termasuk orang yang tadinya bebas dan liar. Bukan dia mensyukuri nikmat Allah atas hidayahnya, tapi dia sombongkan nikmat yang Allah berikan padanya. Jadi kalau kita lihat bagaimana agama ini bisa berkembang dengan baik, kalau menyampaikan agama dengan cara seperti ini. Kalau kita membanggakan nikmat Allah, bukan kita mensyukurinya. Mengajak orang yang belum mengenal agama untuk mengenal agama Allah. Bukan tugas kita, kewajiban kita mencaci, memaki, tapi bimbing manusia dengan cara baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ustaz, seandainya penduduk Rohingya ini adalah bukan muslim, Ustaz. Ada pembantaian, ini bukan muslim. Apakah kita juga patut prihatin dan marah juga? Kalau seandainya ada pembantaian terhadap orang-orang non-muslim, ya, tanpa dasar kebenaran, kita wajib untuk mengeluarkan suara kita, pembelaan kita, membela orang-orang yang mazlum. Wajib, Bahkan wajib. Walaupun bukan muslim. Walaupun bukan muslim. Allah berfirman, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira." Mereka saudara kita sesama manusia. Perbedaan agama tidak menghalalkan kita untuk menumpahkan darah mereka atau kita bertepuk tangan di saat disaksikan mereka dibantai. Kewajiban kita berdakwah di tengah mereka, menyampaikan Islam kepada mereka. Kalau Rasul punya tingkah moral sama dengan orang-orang yang gemar menumpahkan darah atau menyaksikan orang-orang yang dibantai karena bukan seiman dengan dirinya, tidak mungkin Islam akan berkembang dengan pesat. Sebab terjadinya Fathu Mekah, tahu enggak? Sampai kembali ke Mekah, Ustaz. Bukan. Jadi dalam perjanjian Hudaybiyah disepakati bahwa suku bangsa Arab berhak bersekutu dengan penduduk Mekah atau bersekutu dengan Nabi. Sebahagian orang-orang Arab, sebahagian suku-suku bangsa Arab yang belum Islam nih, mereka lebih merasa nyaman bersekutu dengan Nabi daripada bersekutu dengan kaum Quraisy. Akhirnya terbagi di antara mereka. Ada yang bersekutu dengan Nabi, dengan kaum muslimin. Ada yang bersekutu dengan apa? Dengan orang-orang Quraisy. Tahu-tahu, setelah masa perjanjian disepakati, tidak lama kemudian, ternyata kaum Quraisy bekerja sama dengan sekutunya, membantai sekutu Nabi kita Muhammad SAW. Maka datang utusan dari mereka melaporkan bahwa mereka dianiaya oleh sekutu-sekutu kaum Quraisy.
Langsung Rasulullah SAW mengumumkan, sekarang kita dibenarkan untuk mengangkat senjata. Langsung Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk bersiap-siap memerangi mereka yang memerangi, menganiaya sekutu Nabi kita padahal bukan kaum muslimin. Jadi pelanggaran ini mengakibatkan umat Islam memiliki alasan untuk memerangi mereka. Bukan tanpa alasan merebut kota Mekah. Alasan yang mereka berikan dengan penganiayaan yang mereka lakukan padahal terjadi bukan terhadap umat Islam. Oleh karena itu membela orang-orang yang tertindas, teraniaya. Katakan umpamanya di daerah Irian, orang non-muslim dibantai. Atau Dayak-Dayak di Kalimantan dibantai. Oleh siapa? Oleh sebahagian kalangan tanpa dasar kebenaran. Maka dengan sendiri umat Islam wajib untuk betul-betul apa? Menyuarakan kebenaran, membela hak-hak mereka. Jangankan yang melakukan orang di luar Islam. Kalau yang melakukan orang Islam secara aniaya, secara zalim terhadap mereka, kita wajib menghentikan umat Islam yang berbuat kezaliman dan mengembalikan hak-hak orang-orang yang diambil haknya. Karena Islam tidak mendukung kezaliman dari manapun datangnya. Seorang pencuri, baik yang dicuri itu hartanya orang Islam atau hartanya orang kafir, haram hukumnya. Memfitnah, baik yang difitnah itu seorang muslim atau seorang kafir, haram hukumnya. Bukan seperti pendapat sebagian orang, kalau memfitnah, menyebarkan kebohongan tentang ahli bid'ah, halal hukumnya. Ini wal'iyadzubillah, memutarbalikkan agama Allah dan mereka kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya bohong, mencuri, berkhianat, dari siapapun, terjadi terhadap siapapun, haram hukumnya. Dari siapapun dan terjadi kepada Ya. siapapun haram. Oleh karena itu kalau orang mengatakan bahwa kita korupsi ya, untuk perjuangan, hukumnya halal, bohong. Itu mengatasnamakan ayat Allah dengan penuh kebohongan. Kalau asal Indonesia bukan negara Islam, kita dibolehkan melakukan tindakan korupsi untuk perjuangan kita. Ini merupakan kebohongan atas nama agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang merusak umat Islam adalah ini. Kalau kita menjadi contoh kebaikan, kejujuran akan menarik simpati dan dukungan. Tapi begitu kita tidak jujur, apalagi menggunakan nama agama, ini akan lebih mengerikan lagi. Akhirnya agama rusak, umat juga mengalami kerusakan, kepercayaan terhadap agama hilang sama sekali. Jadi yang kita inginkan bagaimana sholat membentuk kepribadian muslim yang mulia. Puasa menjadikan orang-orang yang bertakwa, berakhlak mulia. Oleh karena itu, tidak akan ada pertentangan antara sila-sila Pancasila dengan Islam. Dan dia merupakan buah dari Islam, merupakan tujuan dari Islam melalui ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Bukan sebagai pengganti Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasannya mengingat orang-orang yang fanatik kepada agama, terkadang tidak setia kepada tanah air. Karena ada pertentangan antara agama dan negara, maka kita membutuhkan nilai-nilai universal yang dapat mempersatukan semua ini. Maka nilai universal tersebut adalah Pancasila. Ini sebuah kebohongan. Karena Pancasila dengan sila-silanya merupakan apa yang diperjuangkan oleh Al-Quran, oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi di bawah naungan keimanan. Keislaman kepada Allah bukan hanya untuk dikenal sebagai pahlawan, bukan juga untuk bermuka-muka mencari nama, tapi bahagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah terbukti ya Ustaz ya bahwa nilai Islam inilah yang mengikat Indonesia saat ini. Kalau tidak semenjak lama Indonesia ini bubar. Tapi Islam yang menjadi ikatan di antara kita. Karena orang-orang di luar Islam kita lihat RMS yang ingin memperolehkan mereka kemerdekaan Ambon. Orang Islam bukan? Kemudian juga Irian, Papua. Kemudian Timur Leste. Bukan. Aceh yang sekian lama menghadapi penganiayaan terhadap mereka. Karena ikatan Islam mereka tidak sama sekali mengumumkan kemerdekaan. Betul nggak? Oleh karena itu kita tidak ingin bangsa Jawa berbuat kezaliman kepada bangsa di Sumatera atau di Kalimantan, tapi kita ingin umat Islam sebagaimana gambaran Rasul, al-mu'min lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Oleh karena itu gambaran dari umat Islam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sekarang digantikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas dengan syarat kalian menjadi Syiah
atau menjadi sunnah, atau menjadi NU, menjadi Muhammadiyah, menjadi Salafi, menjadi Wahabi atau Khalafi. Wal iyadu billah. Ustadz, saya pernah dapat nih, Ustadz Mas Krisna, gambar dari internet. Gambarnya peta dunia, peta Eropa. Saat ditulisannya gini, ini peta Eropa, ini peta Jazirah Arab. Dia gambar waktu Eropa sibuk membicarakan agama, maka pengetahuan ada di Jazirah Arab. Sedangkan sekarang Eropa sudah melupakan pembahasan agama, maka ilmu pengetahuan ada di Eropa. Penyebab gagalnya ilmu pengetahuan berkembang adalah agama. Mungkin karena para tokoh agamanya itu ya Ustaz ya, bertolak belakang, tidak memahami esensi agamanya. Agama yang sakit dan menyimpang menjadi kendala bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Karena kalau Quran mengajak kita berpikir, berakal dan merenung, bahkan mengajak kita untuk meneliti. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Ayat semacam ini banyak dalam Al-Quran. Bahkan sebagian besar Al-Quran mengajak orang berpikir, merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di alam raya ini. Jadi yang menjadi aral, yang menjadi penghalang bagi kemajuan ilmu pengetahuan bukan agama. Seperti pada masa-masa Renaissance, ketika kaum gereja bekerja sama dengan siapa? Dengan para raja, ya, menutup akal manusia, membodoh-bodohi mereka, itu bukan merupakan ajaran Al-Masih alaihi salatu wassalam, bukan ajaran yang datang dari Allah. Itu merupakan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh raja-raja dan tokoh-tokoh gereja untuk kepentingan dunia mereka dengan mengebiri agama yang sebenarnya. Begitu juga umat Islam terkebelakang pada saat ini di saat mereka meninggalkan agama mereka. Atau mereka memahami agama sepotong-sepotong. Pada saat Rasulullah SAW berjuang menyebarkan agama, umat Islam dari bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab. Dari bangsa yang terkebelakang menjadi orang-orang yang berilmu. Sahabat Nabi-Nya kemudian dilanjutkan oleh para tabi'innya. Kita saksikan bagaimana perkembangan peradaban dalam Islam. Dari masyarakat jahiliyah. Tapi masyarakat barat sebaliknya. Pada saat mereka masih mengikuti agama mereka yang menyimpang, begitu pula dominasi gereja dan raja yang berkuasa semena-mena, mereka tertindas terkebelakang. Begitu mereka membebaskan diri dari kebohongan ini semuanya, baru mereka berkembang ketika mereka mengadopsi berbagai macam pendidikan pengetahuan yang datang dari umat Islam. Majunya Barat karena Islam. Cordoba merupakan tempat yang melahirkan berbagai macam perguruan tinggi dalam bidang yang bermacam-macam. Salah satu tokoh dalam bidang medis terkenal adalah Ibn Rushd dari Cordoba. Dikenal Ibn Rushd Al-Andausi. Dan tokoh-tokoh yang lain yang berkembang atau mengembangkan ilmu pengetahuan bukan berhutang kepada Barat, malah Barat berhutang pada mereka di saat mereka masih tenggelam dalam kegelapan. Ketika Galileo menyampaikan teorinya yang berbeda dengan doktrin gereja, langsung diancam hukuman mati. Begitu pula Kopernikus. Betul enggak? Padahal apa yang disampaikan Galileo sesuai dengan apa yang diterangkan oleh ulama-ulama Islam. Jadi ulama Islam telah maju jauh sebelum mereka. Nah pada saat ini kalau Barat maju dengan meninggalkan agama mereka dan membatasi agama hanya dalam gereja. Tapi kalau umat Islam mundur karena mereka meninggalkan agama dan Al-Quran. Dan mereka membatasi agama hanya dalam ritual seperti yang terjadi pada masa-masa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja. Oleh karena itu saksikan, raja-raja tidak ingin umatnya maju. Umatnya berpendidikan, mereka ingin membodohi rakyat mereka. Mereka selalu menyebarkan doktrin, jangan mengkritik raja, jangan berdemo, jangan ini, jangan itu. Raja itu merupakan wakil Tuhan. Wajib kita mentaati, mendengar, menutup mata kita. Bahkan seandainya kamu dicambuk, ya, harta kamu dirampas, kamu wajib taat pada raja kamu. Waliyahzubillah. Dari mana dasarnya? Kita tidak boleh mengkritik, Ustaz, bolehnya mendoakan pemimpin. Nah, kalau kita lihat pada masa Abu Bakar Umar. Abu Bakar mengatakan, saya bukan orang yang terbaik dari kalian. Tapi kalian memilih saya.
Kalau saya bengkok, luruskan. Kalau saya lurus, bantu saya. Sayyidina Umar juga mengatakan hal yang sama. Artinya dia meminta diuruskan. Nah, kalau doa saja terhadap pemimpin yang zalim, akhirnya yang zalim semakin menjadi-jadi. Yang zalim kita doakan supaya panjang umur, kekuasaan ini bertambah, akhirnya semakin mencekik leher rakyat. Nah, raja-raja ini tidak mewakili Islam. Mereka menunggangi Islam. Menunggangi Islam demi kepentingan pribadi mereka. Beda dengan para khulafa ar-rasyidin. Oleh karena itu semenjak terjadi perubahan dari khilafah menjadi kerajaan, maka terjadilah kerusakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan muncullah ulama-ulama yang kerjaannya hanya apa? Hanya menjadi periwitan dan speaker bagi apa? Bagi para raja-raja bekerja, berbicara hanya untuk kepentingan raja. Oleh karena itu walaupun umat dizalimi, mereka tidak peduli sama sekali. Walaupun raja mereka merampok, mengambil uang rakyat, kita wajib untuk taat pada mereka. Ustadz, apakah pembicaraan ini termasuk ghibah nggak? Yang mana? Pembicaraan kita ini? Kan kita nggak menyebut orang, nggak menyebut pribadi. Betul nggak? Ini berlaku juga apa? Untuk semua kelompok Islam yang membodoh-bodohi umat. Yang membodoh-bodohi umat, yang mempermainkan umat, yang menjerumuskan umat ke dalam fitnah, itu wajib untuk kita ingkari. Kalau saya sebutkan nama fulan, itu berarti apa? Ghibah. Itu merupakan ghibah. Tapi kalau kita mengkritisi semua kelompok yang berupaya untuk apa? Menyimpangkan umat dari kebenaran, itu merupakan amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib kita sampaikan. Oleh karena itu kita ingin ulama-ulama kita ini alhamdulillah banyak yang soleh. Banyak yang soleh, tapi kita ingin mereka betul-betul tampil menjadi pelopor-pelopor pejuang kemanusiaan agar dapat membuktikan kebenaran Islam dan janji-janji Allah. Demikian pula apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ustadz, kalau saya tarik garis dari awal tadi pembahasan kita, Ustadz, saya ngambil kesimpulan seperti ini, Ustadz. Seharusnya Indonesia sebagai negara dengan penduduk berpenduduk umat Islam terbanyak di dunia, kalau penduduknya mendirikan sholat secara benar, seharusnya Indonesia menjadi negara paling maju, ya, Ustadz. Kita bisa mengatakan surga di bumi. Shangri-La yang sebenarnya Indonesia. Mana dapat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain, Saudi Arabia katakan. Hampir sebagian besar negerinya tandus. Tidak terdapat sungai, tidak terdapat hutan. Kalau bukan karena kota suci Mekah dan Madinah, negara tersebut merupakan negara apa? Negara yang tidak akan dikenal. Kalau bukan karena Rasulullah SAW diutus di sana, orang tidak akan ada yang berminat pergi ke sana. Jadi Indonesia ini merupakan surga yang diabaikan, surga yang dilupakan, surga yang dirusak oleh tangan-tangan kita. Karena mayoritas penduduk beragama Islam, maka kita yang paling bertanggung jawab dalam negeri kita ini. Tapi kalau kita sudah mengabaikan kewajiban kita mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, dan kita hanya berbicara tentang agama secara sepotong-sepotong dan tidak sempurna, akhirnya yang terdengar hanya cacian, makian, dan cemoohan terhadap agama dan tokoh-tokoh agama. Jadi kita harapkan insya Allah mudah-mudahan Mas Firman, Mas Krisna, dan lain-lainnya, ulama kita melakukan perubahan sebagaimana yang Nabi tadi katakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh, yang akan memikul dan mengemban amanat ilmu ini dari setiap para penerus, orang-orang yang adil dari mereka. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, membersihkan dari agama berbagai macam penyimpangan yang dilakukan oleh mereka kaum ekstremis dan kaum ghulat. Kemudian wa ta'wil al-jahilin, dan takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Wa intihal al-mubtilin, dan kebohongan yang dilakukan oleh ahli-ahli batil. Mudah-mudahan tidak lagi ada fanatisme terhadap kelompok. NU berjuang untuk Islam, untuk kemanusiaan. Muhammadiyah berjuang untuk kemanusiaan. Begitu pula Sunnah berjuang untuk kemanusiaan yang diajarkan Islam. Kemudian Syiah juga melakukan hal yang sama. Salafinya melakukan yang sama. Kalau mereka melakukan hal ini, berarti mereka berjalan di atas petunjuk Allah. Tapi kalau mereka menyebarkan fitnah, mencabik-cabik, bermulut kotor, mencaci ke sana maupun kemari, maka kita katakan bahwa mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah, oleh malaikatnya. Demikian pula oleh setiap pelaknat, dan kita bercuci tangan dari mereka. Oleh karena itu kita tidak mengajak kepada Syiah, tidak mengajak kepada Sunnah, tidak mengajak kepada kelompok manapun, tapi kita mengajak kepada Allah sebagaimana firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Saya kira
Nah, sampai sini dialog kita, insya Allah kita lanjutkan kembali Alhamdulillah. dalam pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Husin atas pencerahannya, juga Angkal Firman ya, atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan jumpa lagi pada dialog pagi minggu depan. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, kemudian Khalid dan Fajar, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salamun alaik.